Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, dan kita sudah sampai pada ayat 156 dan kita akan lanjutkan ayat 157. Saya review kembali di ayat 156 di mana Nabi Musa berdoa setelah beliau membawa 70 murid-murid terbaiknya untuk minta uzur kepada Allah akibat apa yang terjadi, di mana sebagian dari kaum Bani Israel menyembah sapi atas provokasi dari Samiri. Maka mereka pun pergi ke Bukit Tursina untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka bikin ulah di sana, ya, di mana mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kami tidak akan beriman kepada engkau hai Musa sampai kami melihat Allah secara langsung. Ya. Akhirnya Allah matikan mereka, dan dalam sebagian ayat fa akhadhatumus sa'iqah, dihantam oleh sa'iqah, halilintar. Dalam Al-A'raf dikatakan fa akhadhatumur rajfah, mereka digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berdoa agar Allah mengampuni murid-muridnya, mengampuni kaumnya. Yang doa Nabi Musa ini Allah abadikan pada ayat 156. Kata Nabi Musa, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik." Ya Allah, tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Inna hudna ilaik, kami bertobat kepada Engkau. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberi hasanah di dunia, itu diberi taufik untuk beramal soleh, dan di akhirat agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Nabi Musa bertawasul dengan amal soleh mereka. Nabi Musa berkata, "Inna hudna ilaik," kami bertobat kepada Engkau, kami kembali kepada Engkau. Hudna maksudnya tubna ilaik, kami bertobat kepada Engkau. Dan ini boleh bertawasul dengan amal soleh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan di sini yang saya ajak merenungkan para pemirsa, bahwasanya yang berdosa bukan Nabi Musa. Yang berdosa adalah murid-muridnya yang bandel, yang kemudian minta lihat Allah secara langsung, murid-muridnya yang bandel, yang kemudian menyembah berhala, yang membuat marah Nabi Musa. Tapi Nabi Musa sangat sayang kepada mereka. Saya kalau lihat sejarah Nabi Musa ini luar biasa bagaimana kasih sayangnya kepada kaum Bani Israel dengan kebejatan mereka, dan kita akan lihat bagaimana mereka sangat bejat, suka membangkang, suka menentang. Tapi Nabi Musa tidak pernah menghukum mereka. Padahal bahkan ketika mereka menyembah berhala, yang Nabi Musa marahin bukan orang-orang yang menyembah berhala, tapi Nabi Harun yang dia tegur, ya. Yang dia tegur Nabi Harun sampai ditarik jenggot dan kepalanya. Padahal Nabi Musa adalah sosok yang sangat kuat, kalau mukul orang langsung mati, ya. Bahkan dalam hadis bagaimana dia mukul batu sampai bekas tangannya ada di batu. Saya sering sampaikan kalau kita mukul batu, ya, bekas batu ada di tangan kita. Nabi Musa saking kuatnya bekas tangannya ada di batu, tapi dia tidak pernah marah dengan kebejatan murid-muridnya dan pengikutnya. Sampai begitu hebatnya kesabarannya, sampai Nabi Musa mengatakan, Nabi Muhammad SAW menjadikan ibrah, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW dikatakan, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, adilah engkau." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Rahimallahu Musa, laqad udhiya aktsara min dzalik fasabar." Sungguh, ya, semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia telah diganggu atau disakiti lebih daripada ini, namun dia bersabar. Lihat, ketika murid-muridnya yang bersalah dan Allah hukum, Allah kirimkan halilintar, Allah goncang mereka sehingga mereka jatuh, Nabi Musa menggunakan lafal inna hudna ilaik. Dia mewakili murid-muridnya, "Ya Allah, kami bertobat kepada Engkau." Padahal bukan dia yang bersalah. Ini maksud saya luar biasa, murabbi, maksudnya pendidik yang luar biasa Nabi Musa alaihissalam, yang sangat sayang kepada murid-muridnya dengan bebalnya mereka, dengan nakalnya mereka, tapi dia atas nama dia mengatakan inna hudna ilaik. Kami kembali kepada Engkau, kami bertobat kepada Engkau. Dan sebagian ulama berpendapat karena inilah
Yahudi dinamakan dengan Yahudi karena dari kata Nabi Musa inna hudna ilaik, tapi ini dikoreksi atau dikritik oleh sebagian ulama karena tentu penamaan Yahudi bukan dari bahasa Arab tapi dari bahasa Ibrani. Ada yang mengatakan dari Yahuda, salah satu dari 12 orang yang merupakan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Tapi sebagian salah berpendapat Yahudi diambil dari kalimat atau kata Nabi Musa inna hudna ilaik. Apa jawaban Allah ketika Nabi Musa alaihissalam meminta hal tersebut? Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada amal soleh di dunia ini, hasanah di dunia, wa fil akhirah, demikian hasanah di akhirat, yaitu dengan masukkan kami ke dalam surga. Inna hudna ilaik, sungguh kami bertobat kepada Engkau. Kata Allah, qala adzabi usibu bihi man asya. Allah menjawab permintaan Nabi Musa. Allah mengatakan, wahai Musa, azabku aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari. Adzabi usibu itu fi'il mudhari, ya, present tense, ya. Aku timpakan azabku kepada siapa yang aku kehendaki. Kemudian Allah lanjutkan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Adapun rahmatku meliputi segala sesuatu. Di sini Allah menggunakan fi'il madhi, wasi'at yaitu past tense. Ya. Kata para ulama, ada faedah kita ambil dari sini bahwasanya Allah menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya aku menimpakan azab kepada siapa yang aku kehendaki sebagai konsekuensi dampak dari maksiat yang mereka lakukan. Jadi azab itu bukan hukum asal padaku. Ya. Makanya Allah menggunakan fi'il mudhari. Aku memberi azab karena mereka bermaksiat. Aku memberi teguran, memberi siksaan kepada siapa yang aku kehendaki karena konsekuensi dari maksiat yang mereka lakukan. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa. Maka Allah sebutkan azab dulu. Jadi apa yang menimpa 70 muridmu wahai Musa itu karena mereka bersalah. Mereka bersalah, mereka ngeyel, harus diberi teguran, harus diberi pelajaran. Tapi Allah kasih happy ending. Happy endingnya setelah Allah sebut azab, Allah sebut rahmat. Ini diisyaratkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Setelah itu terakhir orang mengatakan rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya jangan kau khawatir, memang aku adab tapi rahmatku meliputi segala sesuatu termasuk 70 orang tersebut. Makanya Allah hidupkan mereka kembali, ya, agar mereka sadar, ya. Dan ketika Allah menggunakan rahmati wasi'at kulla syai', Allah menggunakan fi'il madhi, seakan-akan bahwasanya rahmat itu konsekuensi dari zat Allah. Zat Allah itu Maha Rahmat. Makanya dalam hadis kata Allah, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mendahului azabku. Ya. Sehingga Nabi Musa tenang. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wahai Musa, jangan khawatir, rahmatku meliputi segala sesuatu. Kalau mereka bertobat, mereka akan dapat rahmat. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Ada rahmat spesial, rahmatku meliputi segala sesuatu. Semua orang merasakan rahmat Allah, terutama rahmat duniawi, rahmat rizki, rahmat dunia ini, rahmat alam semesta, rahmat oksigen, rahmat banyak, ya, banyak yang dirasakan oleh seluruh makhluk. Tetapi ada rahmat khusus, fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Aku akan tetapkan bagi orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakat, dan membayar zakat, wal ladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya. Rahmat yang khusus spesial hanya untuk orang bertakwa. Ya, agar Bani Israel ini bertakwa, kalau sudah bertobat Allah hidupkan lagi, mereka hendaknya bertakwa. Dan hendaknya mereka bayar zakat. Konon disebutkan bahwasanya mereka pelit, sehingga Allah sebutkan, Allah tidak sebutkan salat, Allah tidak sebutkan yang orang-orang yang salat, tapi Allah mengatakan orang-orang yang bayar zakat. Agar mereka tidak pelit dan mereka bayar zakat, dan itu tanda keimanan, ya. Wasadaqatu burhan, bahwasanya sedekah itu bukti keimanan seseorang. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan juga rahmatku akan meliputi orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Siapa mereka itu? Allah jelaskan. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikuti. Jadi belum titik. Allah mesti menjelaskan orang yang dapat rahmat tersebut. Ini berlaku bagi seluruh Bani Israel. Allah mengisyaratkan bahwasanya Bani Israel jika di kemudian hari datang seorang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus beriman supaya dapat rahmatku. Ya, mereka harus beriman supaya dapat rahmatku. Makanya Allah sambung, fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Yaitu orang-orang mengikuti seorang rasul yang nabi, dia seorang rasul, seorang nabi al-ummi, yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat. Yang mereka dapati nabi tersebut tertulis di Taurat wal Injil.
Apa sifat Nabi tersebut? Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Nabi tersebut menyuruh mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Nabi tersebut menghalalkan yang baik-baik bagi mereka. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang buruk-buruk bagi mereka. Wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan Nabi tersebut juga membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang tadinya ada pada mereka. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi tersebut, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, itu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebelum saya jelaskan ayat kelima 157, saya ingin sampaikan bahwasanya ternyata syarat bagi Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, kalau ingin dapat rahmat Allah harus beriman kepada Nabi ini. Ini Allah sebutkan jelas. Ini perlu kita ingatkan karena orang-orang liberal, mereka mengatakan, kalau seorang beriman dengan Nabi Musa, orang-orang Yahudi, tidak harus mereka beriman kepada Nabi Isa dan tidak harus beriman kepada Nabi Muhammad, mereka bisa masuk surga. Sama orang Nasara, kalau mereka hanya beriman kepada Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, tidak beriman kepada Muhammad, maka mereka bisa masuk surga. Jadi, iman kepada Muhammad bukan syarat untuk masuk surga. Ini kata orang liberal. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, sungguhnya orang-orang beriman, wal ladzina hadu orang Yahudi, wan nasara orang Nasara, was-sabiin dan sabiin. Siapa di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh. Cuma beriman kepada Allah, amal saleh. Nah, Allah tidak menyebutkan iman kepada Muhammad. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahalanya mereka masuk surga. Kata mereka, lihat Allah tidak sebut syarat harus beriman kepada Muhammad. Inilah tafsiran orang liberal yang mereka nafsirkan sendiri untuk melegalkan keyakinan mereka bahwasanya semua agama mengantarkan kepada surga. Jadi tidak harus beriman sama Muhammad kalau mau surga. Bantahannya banyak sekali, saya sudah bantah dalam risalah, tapi saya ingin bantah salah satunya dari ayat ini. Dan bantahan ini saya tidak masukkan dalam risalah, saya lupa ya. Padahal ini bantahan paling mengena juga ya. Ketika Allah mengatakan fasa'aktubuha, aku akan menetapkan rahmatku yang spesifik buat siapa? Kepada kalian kalau kalian bertakwa, bayar zakat, beriman kepada ayat-ayatku dan apa? Dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dapat rahmat. Berarti beriman kepada Nabi adalah syarat masuk surga bagi Bani Israel. Makanya Allah mengatakan alladzina yattabi'una rasulan nabiy. Kita jelaskan sekarang ayat ini. Yaitu orang-orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti ittiba kepada Rasul An-Nabi. Di sini Allah menyebutkan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3. Ar-Rasul An-Nabi Al-Ummi ya. Perhatikan. Alladzina yattabi'una ar-Rasul An-Nabi Al-Ummi. Ini 3 sifat yang ada pada Rasul, dan para ulama sepakat yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, 2 karena ada ummi ya. Tentu pembahasan panjang di kalangan para ulama apa bedanya Rasul dengan Nabi, ada khilaf di kalangan para ulama. Bedanya Nabi dengan Rasul, dan jelas tentu berbeda antara Rasul dan Nabi karena 2 kata yang digandengkan, berarti konsekuensinya ada berbeda makna. Wa kana rasulan nabiy, dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menggandengkan antara Rasul dengan Nabi. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan Rasul adalah membawa syariat baru, Nabi tidak. Ada yang mengatakan Nabi tidak diperintahkan untuk berdakwah, Rasul diperintahkan. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Jangankan Nabi, para ulama saja berdakwah, apalagi Nabi. Kemudian juga ada yang mengatakan Rasul membawa kitab baru, Nabi tidak membawa kitab baru. Ini pun agak lemah karena banyak para Nabi, Rasul tidak disebutkan punya kitab suci ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwasanya Rasul adalah yang diutus kepada orang yang menentang, ilal mukhalifin. Nabi tidak, Nabi meneruskan diutus kepada kaum yang mereka al-muwafiqin, hanya saja perlu dididik, dan yang diutus kepada kaum yang setuju, hanya saja perlu dididik. Seperti ulama, ya makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Tapi intinya, dan yang saya lebih senang dengan pendapatnya Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan nabi adalah ditinjau dari hubungan dia dengan Allah ya. Hubungannya dengan Allah yaitu dia nubbi, yaitu diberi wahyu. Maka disebut nabi. Kapan dia diberi wahyu? Dia disebut nabi.
Rasul ditinjau hubungannya dengan manusia, yaitu diutus kepada mereka. Ini juga tentu ada kritikan juga diutus kepada mereka. Tapi intinya banyak pendapat. Ini salah satu pendapat dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Tapi kita lanjutkan al-ummi. Apa maksudnya al-ummi? Sepakat maknanya al-ummi adalah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan tidak bisa tulis. Inilah makna al-ummi. Dari mana lafal al-ummi? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang lafal al-ummi dari mana? Ya, 3 pendapat. Ada yang mengatakan al-ummi adalah nisbah kepada ummatul Arab. Dan orang Arab rata-rata tidak bisa baca, tidak bisa tulis karena mereka mengandalkan hafalan mereka. Disebut dengan ummat ummiyah, nisbah kepada orang Arab. Ya, orang-orang Arab tidak bisa, rata-rata tidak bisa baca, tulis. Makanya dia mengatakan nahnu ummatun ummiyah, la naktub, ya, wala naqra. Kami adalah umat yang ummiyah, tidak bisa tulis. Mereka berlandaskan kepada hafalan, tertumpu pada hafalan. Ini maksudnya zaman dahulu, ya, bukan orang Arab sekarang. Ya. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan dari Ummul Qura. Ummi maksudnya dari Ummul Qura, maksudnya Mekah. Sama, orang-orang Mekah juga mereka mengandalkan hafalan. Ada yang mengatakan ummi dari ibu. Maksudnya apa? Ketika seorang dilahirkan dari perut ibunya, dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal basara wal afida la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Nah, intinya Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sampai kapan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis sampai penghujung hayatnya? Mereka khilaf setelah Hudaybiyah. Apakah ketika perjanjian Hudaybiyah Nabi tulis atau tidak? Ya, tapi pendapat yang lebih kuat, Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis sampai penghujung hayat, supaya membuktikan ini adalah mukjizat Nabi SAW. Mukjizat Nabi, ya, mukjizat. Kenapa Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi ilmunya luar biasa. Bisa cerita tentang masa lalu, bisa cerita tentang ilmu yang luar biasa, dan semua akui bagaimana ilmu Nabi SAW, cerita tentang orang-orang Yahudi, tentang nabi-nabi terdahulu, ya, dan macam-macam. Dan ini tidak mungkin kalau tidak ada yang kasih dia ilmu. Ya, kalau dia bisa baca dan bisa tulis, tentu orang akan menuduh dia, mungkin dia baca buku-buku yang lain. Sementara Nabi SAW hidup di tengah-tengah mereka. Mereka tahu gerak-gerik Nabi dari kecil sampai besar. Mereka tahu Nabi tidak pernah belajar baca dan tulis. Nabi tidak pernah baca buku-buku orang-orang terdahulu. Maka Al-Alusi memberi faedah di sini, dia mengatakan sifat ummiyah ini adalah sifatu madhin fi haqqin Nabi SAW, adalah sifat pujian bagi Nabi, wa sifatu dzammin li ghairihi. Tapi untuk selain Nabi tercela. Orang kalau tidak bisa baca, tidak bisa tulis tercela. Tapi untuk Nabi ini sifat terpuji. Kenapa? Untuk membuktikan bahwasanya dia seorang nabi. Makanya Nabi suruh kita belajar. Bahkan ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya. Nun wal qalami wa yasrun. Banyak ayat yang menunjukkan kita nulis, kita baca banyak. Bahkan ketika dalam perang Badar, ketika ada orang-orang ditawan, maka Nabi SAW menyuruh kalau ingin bebaskan diri kalian, kalian ajari kaum Ansar untuk bisa baca dan bisa tulis. Sehingga sebagian tawanan perang Badar, mereka menebus diri mereka dengan mengajarin baca dan tulis. Kenapa? Karena bisa baca, bisa tulis adalah terpuji, suatu yang terpuji. Tapi untuk Nabi lebih terpuji beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, karena untuk membuktikan beliau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau beliau bisa baca, bisa tulis, beliau akan dituduh macam-macam. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak bisa pernah membaca sebelumnya buku apapun, dan kau tidak pernah menulis sebelumnya. Seandainya kau bisa baca dan kau bisa tulis, idzan lartabal mubtilun, maka ahlul batil akan ragu dengan kenabianmu. Ahlul batil akan ragu dengan kenabianmu. Dan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis.
Kata Allah, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman." Sebelumnya kau tidak tahu wahai Muhammad apa itu kitab atau iman. Ya, jadi Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan itu adalah keistimewaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ilmunya luas tanpa bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana Nabi tidak pernah berinteraksi dengan orang Yahudi di Madinah. Tapi ketika Nabi di Mekah sudah turun ayat-ayat tentang nabi-nabi Bani Israel. Padahal Nabi tidak pernah interaksi dengan orang-orang Yahudi sebelumnya, kecuali setelah beliau pindah ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan, yaitu orang-orang yang mengikuti Ar-Rasul An-Nabi Al-Ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat, yang mereka dapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di sisi mereka fit Taurat wal Injil. Dalam Taurat dan Injil ada penyebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan yang mereka dapatkan namanya. Kata Allah mengatakan alladzi yajidunahu maktuban, yang mereka dapati dia tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi yang tertulis dalam Taurat dan Injil bukan sekedar nama, termasuk sifat-sifatnya. Sifat-sifat Muhammad SAW tertulis dalam Taurat dan Injil. Bahkan bukan cuma Nabi, bahkan Allah sebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi. Seperti Allah mengatakan Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu syaddu 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, dan seterusnya. Allah sebutkan sahabat-sahabat Nabi. Allah katakan bahwasanya mereka sudah tersebutkan di Taurat dan juga perumpamaan mereka di Injil. Jadi bukan cuma Nabi doang, bukan cuma nama Muhammad saja yang disebutkan. Jangan disangka cuma Muhammad, bahkan Muhammad dan sifat-sifatnya. Bahkan bukan cuma Muhammad, bahkan sahabat-sahabatnya juga disinggung dalam Taurat dan Injil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka imani, orang-orang Bani Israel yang mengimaninya di kemudian hari, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi tersebut menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Nabi tersebut menghalalkan perkara-perkara yang baik. Semua yang perkara yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik, muamalah yang baik, pernikahan yang baik, semua syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik. Ya. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan Nabi mengharamkan perkara-perkara yang buruk, makanan yang buruk, seperti bangkai babi dan yang lainnya. Kemudian minuman yang buruk seperti khamar dan yang lain, memabukkan, merusak otak dan pikiran. Kemudian juga muamalah yang buruk, riba yang adanya ada sifat zalim, ada gorornya, ada penipuannya dan macam-macamnya. Dan juga pernikahan yang buruk seperti cara yang salah, seperti zina, hubungan seksual yang salah. Ini semua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita ambil kesimpulan bahwasanya semua yang Nabi ajarkan, Nabi perintahkan pasti baik, dan semua yang Nabi larang pasti buruk, Ya. Kemudian di antara sifat Nabi tersebut, wa yada'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Dan Nabi tersebut menghilangkan beban mereka, ya. Dan juga al-aglal itu yaitu belenggu yang ada di leher. Kalau aglal itu begini, diikat di leher, itu namanya aglal. Ya, tangan diikat di leher kemudian dilingkar, ya. Allati kanat alaihim, yang dahulu ada pada mereka. Ini adalah kinayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Bani Israel dulu mendapatkan syariat yang berat, ya. Dulu mendapatkan syariat yang berat. Di antara syariat berat mereka, ya, seperti misalnya misalnya mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu, ya. Ini berat, berarti harus ada hari mereka harus istirahat. Kemudian kalau mereka melakukan jinayah tidak ada diyat. Mereka membunuh khata' atau amdan, sengaja atau tidak sengaja mereka harus dibunuh juga. Kalau Islam tidak, ada khata' amdan, ada qatl amdan, ada qatl khata'an. Dan hukumnya berbeda. Bunuh dengan sengaja diqisas, bunuh tidak sengaja bayar diyat. Mereka dulu tidak ada. Kemudian sebagaimana pernah kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, mereka ketika setelah menyembah berhala sapi, kata Nabi Musa, faqtulu anfusakum. Tobatnya dengan cara membunuh. Yang menyembah dibunuh oleh yang tidak menyembah, dan ini adalah cara tobat yang sangat menyakitkan. Tapi itu pernah dibebankan kepada mereka. Seperti juga disebut kalau najis kena pakaian mereka, maka tidak dicuci, pakaiannya dipotong, ya. Mungkin sebagian mereka seperti itu. Kemudian kita tahu bahwasanya mereka tidak la yu'akiluna al-haid, kalau ada wanita haid mereka tidak makan bareng.
tidak duduk bareng, tidurnya dipisah, ya. Ini semua syariat yang berat. Dan itu semua diangkat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengatakan bu'istu bil hanifiyah as-samha. Aku diutus dengan agama yang lurus tauhid dan samha yang ringan. Makanya ketika hari Idul Fitri atau hari Lebaran, Nabi menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di masjid. Nabi berkata setelah itu, "Lita'lamal yahud anna fi dinina fushah." Agar orang Yahudi tahu bahwasanya agama kita itu ada keringanan, tidak seperti agama mereka yang kencang, ya. Makanya di sini Allah mensifati sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memansuhkan sebagian hukum-hukum mereka yang berat, ya. Ibn Taimiyah rahimahullah membedakan antara isr dan al-aglal. Kata Ibn Taimiyah, isr itu artinya suatu belenggu yang buat orang sulit untuk berjalan. Al-aglal yang dilingkar di leher dengan di tangan namanya aglal, ya. Ibn Taimiyah mengatakan al-isr maksudnya berkaitan dengan perintah-perintah yang berat seperti bertobat dengan dibunuh. Kalau al-aglal larangan-larangan yang berat. Al-aglal larangan-larangan yang berat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi antara juga mereka tidak boleh ambil ghanimah, ya. Kalau ada ghanimah mereka diharamkan untuk ambil ghanimah. Entah ada api yang turun makan ghanimah tersebut, intinya mereka tidak boleh ambil ghanimah. Itu semua berat, dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semua dihalalkan. Kemudian inilah sifat orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Orang Yahudi kalau mendapat rahmat Allah harus beriman dengan Nabi ini. Falladzina amanu bihi, dan orang beriman kepadanya, kepada Nabi tersebut. Wa azzaruhu wa nasaruhu. Azzaruhu maksudnya menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nasaruhu berkaitan dengan perang. Ta'zir dengan nasr. Ta'zir wa azzaruhu maksudnya sebenarnya Allah mengatakan yaitu kalian harus menguatkan Nabi dengan menyebutkan dalil Nabi, dan kalian harus mengakui dalam Taurat dan Injil ada penyebutan Nabi. Kalian kuatkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangkan bukti-bukti. Oleh karenanya sebagian sahabat dahulu Yahudi seperti Abdullah bin Salam, dia datangkan bukti bahwasanya Muhammad utusan Allah. Ya. Ya, dia tahu bahwasanya Muhammad utusan Allah, ya. Wa nasaruhu, dan menolong Nabi ketika dalam peperangan. Wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu, harus beriman kepada cahaya yang turunkan kepadanya yaitu Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun, itu baru bisa dikatakan orang-orang yang beruntung. Ini ayat sangat jelas, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bantahan terhadap orang liberal yang mengatakan semua agama benar, semua agama masuk surga, Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga. Tidak harus beriman kepada Muhammad kalau masuk surga, tidak harus, ya. Mereka berdalil dengan ayat-ayat umum yang mereka salah paham, dan tidak ada ulama nafsirkan seperti mereka. Satu pun ulama tidak ada yang nafsirkan seperti mereka. Mereka hanya mengutip dengan memotong-motong perkataan ulama, dan mereka pendusta. Saya berani mengatakan ini karena saya baca buku-buku mereka, dan kesimpulannya mereka pendusta, memanipulasi perkataan para ulama. Sederhana aja, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam semua agama benar, buat apa diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buat apa Nabi mendakwai orang Yahudi? Sama-sama masuk surga, Nabi kurang kerjaan. Buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kirim surat kepada Heraklius untuk masuk Islam, Nabi kepada Al-Muqawqis supaya masuk Islam? Buat apa Nabi ngutus Nabi Mu'adz ke Yaman untuk menyuruh mereka masuk Islam? Kurang kerjaan Muhammad kalau ternyata semuanya memang masuk surga. Dan ini intinya orang-orang liberal itu tidak suka dengan Islam, ya. Tidak cocok, dia tidak ridho, tidak mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu tidak jalan dalam kamus mereka. Kalau kita orang Islam kita bilang raditu billahi robba, kita ridho Allah menjadi Tuhan kita. Kita tidak mau menyembah selain Allah. Kita tidak ridho Nabi Isa untuk disembah. Kita tidak ridho malaikat disembah. Enggak. Yang jadi berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Wabil Islam Medina, kita ridha bahwasanya Islam sebagai syariat kita. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasul, kami ridha Muhammad utusan Allah dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha, ya. Kalau mereka tidak ridha, mereka mau selain Allah juga disembah. Mereka juga tidak ridha dengan syariat Nabi Muhammad. Mereka bilang ini harus dirubah, ini tidak relevan lagi, ini sudah tidak cocok zaman sekarang. Intinya ini ayat adalah bantahan telak. Dan subhanallah, waktu saya tulis disertasi, saya lupa sebutkan dalil ini, ya. Saya baru dapat sekarang, ternyata ini di antara dalil yang tegas bahwasanya orang-orang ahlul kitab kalau mau selamat harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 158. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard." Katakanlah wahai Muhammad, berilah pengumuman kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian,
Inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku utusan Allah kepada kalian jami'an seluruhnya. Sebenarnya mengatakan ayat ini kenapa diturunkan setelah sebelumnya tadi? Agar jangan disangka bahwasanya Muhammad adalah kelanjutan dari Musa dan Isa alaihi wassalam hanya untuk kepada Bani Israel. Maka harus dijelaskan bahwasanya Muhammad ini bukan hanya untuk Bani Israel saja sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk seluruh umat. Qul ya ayuhan nasu inni Rasulullah ilaikum, katakanlah Muhammad kepada manusia sekalian, wahai manusia sekalian, aku utusan Allah kepada kalian. Aku bukan nabi buat orang Arab saja, bukan buat Bani Israel saja, tapi seluruh umat manusia jami'an. Ayuhan nas ini umum, ada nas, an-nas umum ditutup dengan jami'an sehingga dikuatkan. Qul ya ayuhan nas, an-nas maksudnya mencakup seluruh manusia. Mau Arab, mau non Arab, mau kulit putih, mau kulit hitam, mau rambut keriting, mau rambut lurus ya. Semuanya namanya manusia, Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka. Apalagi Allah katakan jami'an. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Aku ini diutus bukan oleh siapa-siapa, diutus oleh Allah, Rasulullah. Aku utusan Allah. Siapa Allah itu? Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, yang menguasai langit dan bumi, yang dialah pemilik, empunya langit dan bumi. Semua langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Ini perkataan Allah. Fa aminu billah. Karenanya kalian berimanlah kepada Allah wa rasulihi, dan berimanlah kepada Rasul tersebut yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nabi dan ummi. Kemudian Allah mentazkiyah Nabi Muhammad SAW mengatakan alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Yang Muhammad itu beriman kepada Allah dan beriman dengan seluruh kalimat-kalimat Allah, beriman dengan seluruh apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Ya, sini Nabi artinya Allah mengatakan berimanlah kepada nabi-nabi ini, dia istiqamah. Dia beriman kepadaku. Dia beriman dengan seluruh perintah-perintahku. Wattabi'uhu, dan ikutilah nabi tersebut la'allakum tahtadun, semoga kalian mendapat hidayah ya. Dan di antara konsekuensi nabi yang terakhir, dia harus diutus untuk seluruh umat manusia, dan ini hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tahu ada nabi diutus pada kaum tertentu, kita tahu ini bukan nabi terakhir. Berarti akan ada nabi lain. Bahkan nabi lain. Kenapa? Kalau nabi terakhir konsekuensinya harus kepada seluruh umat. Secara logika demikian. Maksud saya, kita tahu Nabi Muhammad SAW nabi terakhir, di antara logika konsekuensi dia harus diutus kepada seluruh umat manusia karena sudah tidak ada nabi lagi. Ya kalau ternyata diutus untuk sebagian kaum, terus yang lain bagaimana? Maka di antara konsekuensi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, dia harus diutus untuk seluruh umat manusia. Dan terlalu banyak ayat menunjukkan akan hal ini. Di antaranya ayat tadi, ini Rasulullah ilaikum jami'an, aku diutus kepada Allah, kepada kalian seluruhnya. Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan kami tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Tabarakalladzi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, liyakuna lil alamin, agar sang hamba tersebut menjadi pemberi peringatan lil alamin, kepada seluruh umat manusia ya. Dan hadis jelas, kata Nabi, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku telah diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Di antaranya, wa kanal anbiya qabli yub'atsuna ila qaumihim khassah wa bu'itsu ila nasi kaffah. Adapun nabi-nabi terdahulu mereka diutus kepada umatnya masing-masing. Adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan tentang Bani Israel nyembah berhala, kemudian ngeyel minta lihat Allah, kemudian diberi hukuman sampai mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa minta agar mereka bertobat, agar diberi petunjuk oleh Allah. Allah sebutkan, ini di antara Babil Insaf, Allah sebutkan tidak semua mereka seperti itu. Kata Allah, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara kaum Musa ada umat yang dapat petunjuk, atau yahduna bil haqq, yaitu memberi petunjuk kepada manusia dengan kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan mereka menjalankan keadilan. Tapi kata sebagian ulama, firman Allah wa min qaumi Musa, di antara kaum Musa, ini menunjukkan mereka sedikit, tidak banyak. Kebanyakan mereka bejat. Ya. Tapi ini babil insaf, keadilan Allah tidak. Jangan sampai ketika Allah cerita seperti kita menganggap semuanya seperti itu. Tentunya tidak.
Makanya Allah mengatakan wa min qaumi Musa. Di antara kaum Nabi Musa. Oleh karenanya sebagian ulama mengambil faedah dari ayat ini, mereka mengatakan kalau ada Bani Israel yang beriman, adil, kemudian kita bisa bilang dia kaum Nabi Musa. Karena Allah tidak mengatakan kaum Musa ya, kecuali Allah memuji. Beda kalau Bani Israel, Yahud yaitu kadang Allah cela ya. Ini Allah mengatakan wa min qaumi Musa ya. Wa min qaumi Musa, di antara kaum Nabi Musa ummatun yahduna bil haqq. Ada sekelompok orang ya, atau suatu umat ya yang mereka memberi petunjuk kepada manusia dengan kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan mereka adil ya. Baik, mungkin sampai di sini saja dulu kawan-kawan sekalian, karena setelah ini kita mau jelaskan tentang kisah yang lain ya. Kayaknya panjang ya. Saya ingin sampaikan sebagian, nanti terputus ya. Jadi insyaallah sampai di sini saja. Demikian kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bim rahmatillah subhanahu wa taala, kajian yang kita sampaikan pada malam ini insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.